Nah, bisa dilihat aplikasi menggelitik, menganalisis lingkaran secara analitik. Nah, sebelum kita belajar tentang materi persamaan lingkaran, adik-adik harus ingat dulu nih materi tentang definisi lingkaran itu apa. Kemudian sedikit mengulas tentang teorema Pythagoras ya. Apa sih definisi lingkaran itu? Coba adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ada satu titik tetap, kemudian Kak Ro menggambar satu lingkaran. Hubungannya satu titik tetap sama lingkaran itu apa sih? Lingkaran adalah himpunan semua titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tetap tertentu. Nah, jadi titik tetap itu nanti akan menjadi titik pusat. Kemudian Kak Ro menggambar titik-titik yang banyaknya tak hingga sampai pada satu titik itu lagi. Nah, terbentuklah suatu lingkaran. Dan ingat, jarak setiap titik itu pasti sama. Nah, jarak inilah yang disebut dengan jari-jari atau radius. Sudah ingat ya? Oke, kita bisa langsung menentukan jarak dua titik. Nah, tadi udah bilang jarak. Sekarang untuk menentukan jarak dua titik itu kayak gimana sih? Misalnya jarak antara titik 2,3 dengan 5,7. Gimana cara menentukannya? Nah, tadi kan Kak Ro sempat menyinggung teorema Pythagoras ya. Yuk, kita coba cek. Perhatikan gambar di sampingnya yang tersedia di aplikasi itu. Nah, untuk titik yang biru koordinatnya 2,3. Ya kan ya? X-nya 2, Y-nya 3. Dan untuk titik yang warna merah koordinatnya 5,7. Nah, ketika menggambar sketsa jarak, kemudian ditambah lagi sketsa ruas garis ini dan ruas garis yang ke atas itu ya, ternyata terbentuklah suatu segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat kita dapat menentukan jarak dua titik tersebut dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, yang mana panjang sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Seperti itu ya. Oke, jadi kita kuadratkan dulu sisi yang lain. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ketika 9 ditambah 16 25. Nah, akar dari 25 berapa ya? 5. Untuk menentukan jarak dua titik, kita bisa memanfaatkan rumus Pythagorasnya. Jadi ketika ada dua titik X1, Y1 dan titik yang lain yaitu X2, Y2, untuk menentukan jaraknya, atau di sini saya simbolkan dengan D, itu sama dengan akar dari X2 dikurangi X1, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan Y2 dikurangi Y1, kemudian kita kuadratkan. Dari sini paham ya adik-adik ya? Oke, berarti kita sudah siap nih untuk belajar tentang persamaan lingkaran. Nah, ada 3 materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Akan tetapi untuk persamaan lingkaran sendiri nanti ada 3 hal, yakni persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R, kemudian persamaan lingkaran dengan pusat A, B berjari-jari R, dan yang terakhir adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Yuk kita coba cek ya. Nah, ditanyain tuh, masih ingatkah kamu dengan definisi lingkaran dan cara menentukan jarak antara dua titik pada koordinat kartesius? Nah, di sini kan sudah ada gambar ya. Jadi gambar lingkaran yang pusatnya ada di titik 0,0. Nah, yuk kita lanjut. Berapakah panjang jari-jari lingkaran di samping? Berapa kira-kira jari-jarinya? Ingat, jari-jari adalah jarak titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kita cek aja di sini, gambarnya udah jelas banget ya. Panjang jari-jarinya adalah 4.
Oh, benar. Nah, sekarang kita amati titik yang bergerak pada lingkaran tuh. Lihat, mau posisinya dimanapun asal pada lingkaran, jaraknya itu pasti sama, yaitu 4. Nah, dengan memanfaatkan jarak dua titik, yaitu titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya x0, y0 ya. Lihat, tadi kan D sama dengan akar x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat. Nah, kita substitusikan aja. Nah, ketemulah seperti ini ya. Selama titik tersebut ada pada keliling lingkaran, jaraknya terhadap titik pusat tidak akan berubah. Hal ini sesuai dengan definisi lingkaran. Nah, jadi kalau misalnya koordinat sebarang titik pada lingkaran itu x, y dengan titik pusat 0,0, persamaan lingkarannya seperti apa? Ada 3 pilihan nih, kira-kira yang mana ya? Ingat, jarak 2 titik. Oke. Nah, good. Berdasarkan definisi lingkaran dan jarak titik pada keliling lingkaran terhadap titik pusatnya, kita peroleh persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari sini paham ya? Nah, untuk titik pusat A, B masih sama yang kita gunakan. Berapakah panjang jari-jari lingkaran? Nah, bisa dilihat ya, ini titik pusatnya ya. Titik pusatnya berapa sih ini? 4,2. Good. Nah, bisa dilihat nih. Ternyata jari-jarinya adalah 3. Good. Nah, sekarang kita amati lagi titik yang bergerak tuh. Posisinya dimanapun, asal tetap pada lingkaran, jaraknya pasti sama ya terhadap titik pusat. Nah, kita manfaatkan lagi rumus jarak 2 titik. Ketemulah seperti ini, x0 dikurangi 4, kita kuadratkan ditambah y0 dikurangi 2, kita kuadratkan sama dengan 9. Nah, sesuai yang Kak Ru sampaikan tadi ya. Jika koordinat sebarang titik x, y terletak pada lingkaran gitu ya, dan lingkaran tersebut memiliki pusat A, B. Nah, kira-kira bagaimana sih persamaan lingkarannya? Coba. Good. X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Benar ya. Oke, jadi dari sini adik-adik sudah tahu nih, ternyata persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 maupun A, B dengan jari-jari R bagaimana. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir kita akan coba cek bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, di situ dikasih tahu persamaan lingkaran itu bentuk umumnya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Padahal yang kita tahu tadi bentuknya kan nggak seperti ini ya. Nah, terus titik pusat sama jari-jarinya ini gimana? Ternyata berdasarkan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa jabarkan tuh. X kuadrat dikurangi 2ax ditambah a kuadrat dengan memanfaatkan kuadrat aljabar ya ini ya. Jadi tinggal kita jabarkan aja, kita susun lagi. Nah, sekarang kita cek x kuadrat, y kuadrat. Di sini ada a kapital ya, ax. Nah, ternyata dia kedudukannya itu sama dengan negatif 2a. B-nya good, negatif 2b. Dan yang terakhir berarti c. Seperti itu. Nah, lihat ya, dari hasil penjabarannya ternyata kita bisa memperoleh A sama dengan negatif 2A, B sama dengan negatif 2B, C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Ingat, pusat lingkaran itu tadi kan A, B dengan A yang kecil ya, dan B nya juga kecil juga. Nah,
sehingga kita bisa gunakan manipulasi ini. Nah, dimanipulasi secara benar tapi ya, diperoleh pusatnya ternyata negatif A per 2, negatif B per 2. Ya, ingat simbolnya ya. Terus untuk jari-jarinya bagaimana? Kita cek sekalian ya. Kita punya R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Kita substitusikan aja itu tadi. A kecil kan udah ketahuan tuh sama dengan negatif A per 2. Begitu juga B kecilnya ya. Nah, dari situ kita substitusi, kemudian R sama dengan nilai mutlak dari akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Kenapa nilai mutlak? Karena ini jari-jari ya, jari-jari itu kan jarak, dia tidak mungkin negatif, seperti itu. Nah, terakhir kita coba evaluasi ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 4 adalah, ingat pusatnya 0,0, berarti B dan D tidak mungkin. Kemudian sama dengan jari-jari kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? Good. 16 ya, kita cek ya. Nah, benar, ini solusinya. Kita cek lagi nih. Pusat 1,3, jari-jarinya 7. Ingat, X dikurangi 1, oke, good. Kuadrat ditambah Y dikurangi 3, kuadrat sama dengan 7 kuadrat berapa? Nah, berarti jawabannya kita cek ya. Nah, benar. Oke. Dan sekarang persamaan lingkaran yang titik pusatnya merupakan titik tengah. Kita belum belajar titik tengah ya, berarti kita lewati dulu. Nah, koordinat titik pusatnya. Coba ingat, tidak ada yang koefisiennya Y gitu ya di sini ya. Jadi pasti Y-nya itu 0 ya, titik pusatnya ya. Nah, kemudian ingat negatif 4 di sini. Berapa berarti kira-kira? 2. Kita cek. Benar. Ini ya solusinya ya. Oke. Dan yang terakhir coba kita hitung panjang jari-jari lingkarannya. Ayo. Ingat jari-jarinya itu kan yang ada di ruas kanan yaitu tadi ya R kuadrat. Padahal di sini R kuadratnya sama dengan 12. Berarti akar 12. Akar 12 itu berapa ya? Good answer. 2 akar 3. Kita cek ya. Nah, benar sekali. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran.